Kalau dari saya sih saran ya untuk mendesain rumah minimalis yang ideal begitu. Pertama, kalau kita benturkan dengan budget tentunya ini harusnya punya tahapan. Jadi konsepkanlah rumah itu menjadi rumah tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama ULM Channel dalam program Klinik Arsitektur. Pemirsa, kali ini bersama saya Dewi, telah hadir di samping saya ini narasumber yang luar biasa, Bapak Dr. Irwan Yuhadinata, MSCI. Beliau merupakan dosen pada Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, khususnya di mata kuliah Perancangan Arsitektur. Pemirsa, pada segmen sebelumnya, video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sih membangun rumah di atas lahan basah dan teknik-teknik membangun rumah agar tidak terjadi keretakan. Namun pada kali ini pemirsa, kita akan membahas lebih dalam tentang tips bagaimana sih desain interior untuk ruangan rumah yang minimalis. Nah, Bapak langsung saja nih. Sebelum itu kita mau bertanya dulu, Bapak tadi bagaimana nih perjalanan dari menuju ke tempat ini? Ya, ke sini sih enak sekali ya, karena mudah diakses juga gitu kan, dan gedungnya sudah, identitasnya udah pada tahu mungkin mahasiswa ULM bahwa paling gede dan paling unik nih gedung ini gitu. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak sudah berhadir ke sini. Jadi kita langsung saja nih ke pertanyaan yang pertama. Dalam merancang desain ruangan untuk rumah minimalis, hal apa saja sih yang harus kita perhatikan? Ya, mungkin pertama-tama kita harus tahu dulu definisi minimalis ya, khususnya bagi owner ya. Jadi kalau rumah tinggal ataupun gedung gitu, biasanya definisi minimalis ini berbeda-beda di setiap owner. Bahkan kalau di rumah tinggal pun, yang kita di Banjarmasin sama yang mungkin di Jakarta atau Jabodetabek, definisinya bisa jadi berbeda begitu. Nah, minimalis ini sebenarnya kalau di arsitektur, ilmunya adalah salah satu cabang dari arsitektur modern. Jadi adalah perkembangan di mana arsitektur modern itu banyak meniadakan ornamen, kemudian akhirnya kembali ke bentuk-bentuk geometri dasar begitu ya. Nah, dan di situ muncullah gerakan minimalis. Nah, memang secara ilmu dan secara tren ya, saya bilangnya tren, itu ada korelasinya sebenarnya begitu. Karena apa yang kita lihat rumah-rumah yang dulu gitu ya, di tahun-tahun 70-an, 80-an, dengan yang sekarang itu memang lebih simplicity begitu. Baik dari ornamennya mungkin sudah tidak ada, kemudian lebih kepada garis-garis, batu alam, dan mungkin warna-warna dasar yang tidak terlalu mencolok. Nah, mungkin itu sih secara umum ya, tergantung dari definisi si owner atau si pemilik bangunan itu sendiri. Kalau begitu, konsep desain interior rumah minimalis itu sebenarnya seperti apa, Pak? Kalau kita bicara di arsitektur, harusnya ya, asasnya adalah fungsi dulu. Nah, untuk minimalis itu sebenarnya kan ada yang suka compact. Compact itu kalau kita bicara rumah-rumah di Jepang ya, itu minimalisnya beda nih sama kita gitu. Di Jepang kan banyak furniture yang mungkin kayak serba multifungsi gitu ya, dan itu tersusun dengan rapi di satu dinding misalnya. Terus kalau kita interior yang minimalis ini, nah ini kembali lagi, ada yang menganggap minimalis itu yang perabotnya satu atau dua aja gitu, sedikit ya, gitu. Terus ada yang menganggap bahwa minimalis ini ya istilahnya produknya tuh nggak ada tertempel di dinding atau perabot-perabotnya itu menjadi satu, menjadi bagian ruangan itu sendiri. Nah, ini kembali lagi gitu, si minimalis ini itu didefinisikan orang itu seperti apa gitu. Terus kalau kita bicara yang mungkin ya rumah-rumah saat ini, khususnya di rumah-rumah yang developer, itu juga minimalis gitu, karena furniture-nya mungkin lebih berbeda. Dulu yang ada ukir-ukiran gitu ya, ada gambar elang gitu. Nah, itu sekarang lebih polos gitu ya. Nah, itu juga bisa didefinisikan sebenarnya. Jadi dia simplicity dari ornamen-ornamen lah, yang mungkin terdahulunya banyak, sekarang mungkin lebih sedikit begitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu sih. Menjadi tidak terlalu ramai ya, Pak ya? Ya, kembali lagi. Nah, untuk warna tuh selera ya. Ada yang suka putih semua begitu. Ada yang suka putih dikombinasikan abu-abu atau warna tertentu yang mereka suka. Entah merah, entah hijau, entah apapun lah gitu. Cuman kembali lagi, biasanya proporsi dari sebuah ruang itu lebih apa ya,
lebih simplicity gitu. Mungkin kalau kita bicara dulunya ada figura banyak di dinding, nah mungkin ini cuma satu dua gitu. Atau dulu ornamen apa si kursi ya katakanlah atau si meja gitu, itu banyak ukiran. Nah sekarang polos begitu. Begitu juga sama kusen, pintu dan segala macam kan banyak pengen minimalis gitu. Dulu kan gagang pintu kayaknya semakin apa ya, semakin banyak ukiran, ada warna emas gitu ya, terus gagangnya ada marmernya gitu kan. Nah itu mungkin sudah tidak nyambung dengan minimalis, karena minimalis ya kalau bisa dia simplicity gitu ya, bentuknya geometris kotak atau stainless sederhana gitu. Berarti minimalis itu bukan tentang ukuran ya Pak ya? Nah kembali, kita kalau bicara arsitektur sebenarnya kita benturkan saja di 3 hal. Yang pertama bentuknya begitu ya, kemudian ruangnya, kemudian susunannya. Nah tentunya pasti ada ukuran nih gitu ya, ruang terhadap ukurannya, kemudian bentuk terhadap ukurannya, juga penataannya atau susunan itu dalam ruangnya. Tapi ada hal yang lebih penting di sini, ada namanya lifestyle atau behavior si manusianya gitu yang tinggal di dalam gitu. Nah kalau kita bicara lifestyle ini terbagi dua nih. Yang pertama ya lifestyle-nya itu sendiri begitu. Terus yang kedua ini adalah keinginannya gitu. Kadang-kadang kita tuh ingin gitu, tetapi sebenarnya belum butuh-butuh amat gitu. Contoh kata gitu ya, ada yang pengen minimalis semuanya dikasih kaca, tapi sosok individu si ownernya ini katakanlah introvert gitu, akhirnya dikasih gorden gitu ya. Nah ini satu kondisi yang akhirnya kembali ke fungsional tadi, dia tidak fungsional gitu. Walaupun secara keinginan itu minimalis gitu, tetapi secara operasionalnya dia sebenarnya tidak bisa melangkah ke sana gitu. Memang minimalis ini cenderungnya sih kaum ekstrovert gitu ya, harus diekspos dan segala macam. Kurang lebih seperti itu sih gitu kaitannya antara si pemilik dengan objek arsitektur itu sendiri. Terkait rumah yang dindingnya kaca tadi nih Pak, jadi untuk memaksimalkan rumah yang dinding kaca itu sebenarnya seharusnya seperti apa tuh Pak? Kalau saya bilang sih kita bikin katakanlah minimalis ya, minimalis dengan full kaca. Boleh-boleh saja sebenarnya gitu. Memang dalam sebuah desain itu ada konsekuensi. Misalnya tadi ya harus digorden karena dia mungkin pemalu gitu. Tapi kalau kita bicara performa saja gitu ya, dengan kaca yang besar begitu, kemudian katakanlah warna putih begitu, dan kita tinggal di tropis, nah ini beda cerita lagi gitu ya. Artinya dia harus mengkondisikan udara di dalam ruangannya, katakanlah pakai AC atau pakai kipas angin gitu, yang tentunya tidak senyaman bangunan yang mungkin jendelanya 1-2 gitu ya, tapi dindingnya tebal gitu, itu akan lebih sejuk gitu. Nah memang kontroversinya adalah bagaimana menyatukan sebuah kondisi minimalis itu ala Indonesia gitu. Nah, ya sebenarnya banyak ya, mungkin di kalangan mahasiswa arsitek sudah pasti tahu gitu bagaimana mengakali kondisi tropis kita di Indonesia terhadap desain-desain minimalis gitu. Tapi kembali lagi, kaca itu memang salah satu representasi modernitas gitu. Sehingga semakin besar kacanya itu ya, itu semakin mahal gitu ya, atau semakin lebih modern. Nah, itu yang mungkin bagian dari tadi karena minimalis adalah turunan dari modern tadi gitu. Baik, menanggapi kata minimalis ini nih sebenarnya kan kayak itu tuh sebenarnya dari segi budget atau dari segi penampilan tuh Pak? Yang paling relate gitu. Kalau saya bilang ya, semakin si ownernya tahu begitu bahwa minimalis ini yang seharusnya seperti apa begitu, saya rasa justru akan lebih mahal. Kenapa? Contoh kata kita pintu saja. Pintu standar kita menggunakan kayu gitu ya, itu mungkin agak susah gitu ya. Kita masih menerjemahkan itu ke modern atau lebih ke arah minimalis. Tapi kalau pintunya frameless katakanlah, dan dia harus pakai kaca gitu ya. Artinya kan ada teknologi lebih atau pengolahan lebih di sebuah pintu itu. Dan akhirnya budgetnya juga harusnya lebih mahal. Nah ini yang kadang-kadang kalau versi arsitek ini kan sebenarnya pengen ideal gitu ya, tapi biasanya ada juga owner yang sudah puas gitu, pintu saya tetap kayu saja dan polos, dan itu biasanya kalau kita di perancangan gitu ya atau mendevelop sebuah desain dan berkomunikasi dengan owner, sebenarnya hal terpenting adalah bagaimana cita-citanya si owner itu tersampaikan gitu. Jadi kita paham gitu ya kadarnya minimalis ini dengan budgetnya dia dan perspektifnya dia tentang minimalis. Nah itu jadi cita-citanya dia gitu. Nah arsitek tuh nggak boleh gitu ya. Arsitek tuh nggak boleh
Pak, cita-cita minimalis saya tuh begini, terus diterapkan ke dia tuh nggak boleh gitu. Jadi memang kita tuh jadi membantu bagaimana apa yang dia pikirkan, kemudian sesuai dengan kaidah standar di arsitektur ya, terutama di engineeringnya. Kemudian itu terwujud dalam sebuah rancangan yang komprehensif gitu ya. Kadang-kadang kan di kepala owner tuh cuman satu cuplikan saja ruangnya gitu, tapi tidak menyeluruh nih satu bangunan itu utuh jadi seperti apa, sirkulasinya seperti apa. Nah, arsitek tuh bantu di situ untuk Jadi kayak arsitek itu menjadi medianya owner, kayak aku tuh maunya yang begini tapi aku nggak bisa ngasih tahu loh gitu ya, Pak ya. Menariknya itu kadang-kadang kan biasanya owner dapat referensi itu dari gambar ya. Jadi gambar itu juga gambar ruangan yang satu gitu. Terus disandingkan dengan gambar yang sumbernya berbeda mungkin. Saya maunya ini tuh dikompilasi begitu kan. Nah, dari situ sebenarnya kalau arsitek yang sudah berpengalaman sudah tahu benang merahnya ke arah mana. Itu yang menarik. Jadi dari situ ada pembacaan dalam kategori style arsitekturnya memang pengen seperti ini gitu. Ya memang fenomena saat ini tuh minimalis jadi pilihan yang paling tepat karena ya satu dia mudah di maintenance begitu, kemudian yang kedua memang secara tampilan gitu ya dia memang menjadi pembeda gitu, katakanlah di perumahan atau komplek yang sudah lama begitu. Nah dia putih sendiri gitu ya, atau dia punya batu alam sendiri atau warna tertentu tersendiri. Nah itu biasanya jadi ya satu kebanggaan juga bagi si pemilik rumah, Berbeda dari yang lain berbeda ya, Pak? begitu. Nah, Bapak, pembahasan kita menarik sekali, namun sayang sekali pemirsa kita harus jeda dan akan kita lanjut setelah jeda berikut ini. Halo pemirsa ULM Channel, terima kasih telah bersedia menunggu. Kembali lagi setelah jeda. Kita lanjut nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dalam mendesain interior seperti ruang tamu, kamar mandi, dapur, apa saja sih yang harus kita perhatikan tuh? Ya mungkin hal yang terpenting dulu sebenarnya sih pengorganisasian ruang gitu ya. Terutama zona. Zona ini biasanya ya katakanlah contoh kecil di rumah tinggal saja ya. Jadi sebenarnya rumah tinggal itu adalah desain paling sulit dibandingkan kantor. Nah itu mungkin banyak yang berpikiran karena kantor tuh gede, ini lebih sulit nih desainnya gitu dibandingkan rumah tinggal. Ternyata rumah tinggal itu memang unik gitu, karena owner itu punya pengalaman ruang setiap hari di sana dan itu memang harus benar-benar dipikirkan. Nah tadi kalau kita bicara zoning service ini jangan sampai tertukar gitu ya, atau dia kacau balau lah isinya di dalam zoning yang sifatnya misalnya publik. Ya publik kalau di rumah ya katakanlah teras, ruang tamu lah begitu. Nah kalau dia berdampingan dengan service dia harus disiasati gitu. Ya katakanlah situasi di mana orang lagi memasak begitu ya, kemudian ada tamu gitu, katakanlah ini masih konvensional ya, asapnya ke ruang tamu nih gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang di zoning itu yang benar-benar harus dipikirkan, apalagi kalau sudah masuk tahapan selanjutnya itu adalah sirkulasi. Nah sirkulasi itu jadi poin penting juga karena gini, kadang-kadang orang tidak memikirkan layout furniture di dalam rumahnya, padahal layout furniture itu mempengaruhi sirkulasi di dalam rumahnya. Kita taruh apa ya istilahnya ya, si meja makan sama ruang tamu gitu ya dengan layout yang sejajar atau dengan model S seperti itu beda udah perilakunya gitu. Bahkan saat tamu duduk misalnya gitu kan, karena sirkulasinya satu-satunya dari pintu utama maksudnya, mau tidak mau kan orang yang baru datang lewat sana. Nah sehingga memang sirkulasi sekunder atau sirkulasi servis itu juga harus ada di rumah. Ya kita mungkin budaya kita di Kalimantan Selatan masih ada arisan gitu ya yang ada di rumah. Nah pintu servis sebagai sirkulasi servis itu jadi hal yang paling krusial. Jadi kalau kita kayak angkat-angkat apa ya istilahnya air gitu ya, habis itu istilah Banjar apa ya besurungan, nah itu harus ada gitu. Sehingga salah satunya selain zoning ada sirkulasi, ya tentunya sebenarnya sih dimensi ya ruang itu sendiri gitu di dalam menentukan tata letak antara ruang ini idealnya berapa begitu ya, kemudian ruang satunya juga idealnya berapa, jaraknya berapa. Nah itu mungkin secara komprehensif sih dia jadi satu proses dalam perancangan itu sendiri. Nah Bapak, biasanya dalam rumah minimalis itu ada beberapa rumah yang tidak bersekat nih antara ruang tamu dan dapurnya. Nah itu bagaimana? Ya biasanya ini
meniadakan sekat ini salah satu strategi sebenarnya untuk memperluas ruang. Bahkan biasanya plafonnya kan jadi satu ya, dari Iya. depan hingga ke belakang. Memang fenomena ini menarik gitu. Kalau kita bicara kondisi saat ini, terutama di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, saya sudah bisa bilang ini kaum urban lah. Gitu. Jadi rumah para kaum urban ini itu jarang sekali sebenarnya didatangin tamu. Gitu. Bahkan katakanlah dia pekerja dari pagi sampai dengan sore hari gitu. Siapa ya tamu yang mau datang gitu, Iya, kecuali iya. hari Sabtu Minggu ya dalam tanda kutip. Akhirnya di beberapa kondisi setting di dalam sebuah hunian itu ruang tamu itu akan mengecil gitu, sesuai dengan ya kebutuhannya cuma 1-2. Mereka akan bertemu di luar, katakanlah ketemu di mall, katakanlah ketemu di coffee shop dan lain-lain gitu ya untuk urusan tertentu. Bahkan ada juga yang meniadakan itu. Misalnya dia tidak lagi sebut ruang tamu, tapi dia sebutnya living room aja. Nah, fenomenanya yang menarik adalah saat dibuka pintu, katakanlah itu ruang tamu, biasanya living room itu ciri khasnya ya ada TV-nya lah gitu ya. Oh, Nah, iya. itu ada sofanya gitu kan. Dan tidak berciri ruang tamu lah yang kayak setting adep-adepan gitu ya atau model L gitu. Iya, iya. Nah, itu salah satu kondisi yang saat ini mungkin banyak terjadi di perumahan-perumahan baru gitu, khususnya di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru ya untuk kaum urbannya. Gitu. Itu untuk sirkulasi udaranya sendiri itu sebenarnya baik atau tidak, Pak? Sebenarnya kalau kita bicara minimalis, kalau kita bicara ini ya sirkulasi udara terhadap rumah minimalis harusnya tidak ada hubungannya gitu, karena ya sirkulasi udara dalam unit hunian itu pasti wajib lah gitu ya ada gitu. Walaupun ya adakah dia kondisinya penghawaan alami gitu ya atau memang aircon semua gitu kan. Nah, kondisi rumah minimalis memang kalau dari segi tampilan depan dia kayaknya meniadakan jendela begitu. Cuman biasanya jendelanya ada di samping gitu. Kemudian dia meniadakan akses langsung dari pintu ke area depan bangunan gitu ya. Pintunya disembunyikan atau ditutup dengan ya permainan kolom lah itu ya atau permainan ornamen di depan rumah. Nah, sirkulasi udara di dalam perancangan apapun sebenarnya itu jadi syarat penting gitu. Karena kesehatan, keamanan gitu ya dan kenyamanan ini kan sebenarnya asas dari fungsi di arsitektur itu sendiri. Nah, kita bicara style arsitektur sebenarnya sudah selesai bicara ini gitu. Oh, masuk semua ya, Pak? Masuk Ya? semua. Jadi dia mau stylenya bukan minimalis, ya sirkulasi itu wajib begitu. Karena kita tahu gitu ya, apalagi kondisi-kondisi tertentu kalau kita mati lampu misalnya, kita tidak berharap AC semua kan. Memang dominasinya misalnya AC begitu ya. Katakanlah di bangunan rumah ibadah ya, di masjid gitu. Kan sekarang fenomenanya AC gitu. Sirkulasi itu tetap harus ada backup gitu. Sehingga memang ventilasi yang bisa dibuka, kemudian ada ventilasi di atas pintu yang bisa dibuka. Itu jadi satu kondisi tertentu gitu ya saat adanya mati lampu dan lain-lain gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi syarat yang paling bagus adalah selain dia minimalis, dan kalau menurut saya ya yang paling keren adalah dia rumahnya sirkulasi alaminya jalan begitu, tapi desainnya minimalis. Nah, itu yang paling bagus sebenarnya. Masih dalam desain interior nih, Pak. Nah, itu kan untuk penempatan kayak seperti kamar mandi itu bagaimana tuh, Pak? Kan ada orang yang menempatkannya dekat sekali dengan tempat memasak, ada juga yang sangat jauh. Itu sebenarnya yang bagusnya itu bagaimana, Pak? Kamar mandi sebenarnya kamar mandi secara umum adalah bagian dari servis ya. Tadi zona tadi kita bicara zona dan itu bagian dari servis. Nah, ada yang sekarang banyak menempatkan kamar mandinya private. Maksudnya di kamar masing-masing tuh punya kamar mandi. Iya. Kemudian ada juga istilahnya backup ya, di dapur atau area servis itu ada satu kamar mandi. Pada prinsipnya ini terkait dengan sistem utilitas di bangunan gitu. Jadi kalau dia bicara kamar mandi berarti kan ada pipa air bersih gitu ya, ada pipa air kotor. Nah, alangkah baiknya di dalam area servis itu area utilitas atau kita sebutnya pemipaan, kemudian kabel dan lain-lain begitu, itu mudah di maintenance gitu. Sehingga memang lokasinya atau letaknya tuh memang harus berdekatan. Walaupun bisa jadi aksesnya tidak selalu berdekatan. Misalnya begini, ini ada kamar, kemudian di dalam kamar ada kamar mandi. Nah, cuman kamar mandi ini hanya bisa diakses dari kamar gitu. Nah, habis itu belakangnya ini adalah dapur. Nah, gitu. Dia secara prinsip utilitas dia berdekatan. Ini benar nih. Jadi memudahkan ada pipa dan lain-lain itu jadi satu jalur. Tetapi dia tidak mesti dalam satu akses begitu. Nah, itu gambaran yang paling gampang untuk zoning ya wajib gitu ya. Tapi untuk akses ya relatif lah tergantung si pemilik rumah. Baik, Nandi Bapak, terus berbicara tentang barang bekas, apakah ini bisa dijadikan sebagai ornamen pelengkap untuk memberi kesan dengan tema-tema tertentu?
Setahu saya rumah Pak Ridwan Kamil ya, itu adalah dari botol salah satu minuman mineral yang ini ya, ada di Indonesia dan itu bekas gitu. Dan rumahnya desainnya minimalis gitu. Rumah Pak Ridwan Kamil. Nah itu menarik gitu. Akhirnya botol bekas disusun ya sedemikian rupa dengan modul tertentu, itu juga menjadi satu elemen estetika dari sebuah bangunan. Nah artinya memang sebenarnya tergantung kreativitas di arsiteknya gitu ya. Apakah barang bekas itu adalah bagian dari minimalis? Ya belum tentu, tergantung yang mengolahnya. Tapi apakah material barang bekas itu susah untuk dijadikan komponen dari rumah minimalis? Tentu jawabannya sudah ada buktinya kan ya, bahwa bisa sebenarnya. Nah ini dalam kaitannya arsitek yang punya kapabilitas mengolah barang bekas menjadi bernilai, itu poin tersendiri sebenarnya kalau di arsitektur, dan biasanya bahkan dapat award tertentu gitu, mengakali bagaimana barang bekas itu punya life cycle kedua gitu kan, setelah digunakan kan dibuang ya. Nah jadi life cycle keduanya jadi apa gitu. Nah ini sebenarnya tren ini banyak loh di arsitektur, bahkan banyak arsitek yang mengklaim suka menggunakan barang bekas untuk mengolah rumah-rumah ownernya dengan edukasi. Lalu Bapak nih bagaimana nih pandangan orang-orang arsitek tentang keramik yang biasanya tuh dipecah-pecah dijadikan ornamen pelengkap gitu? Iya, dalam konteks renovasi ya ini ya. Jadi kalau kita bicara renovasi, memang ada material yang sebenarnya tuh masih bagus gitu, tapi kadang-kadang ya salah satunya eksekusinya tuh dipecah-pecah terus ditempel-tempel, entah itu di outdoornya gitu ya, atau istilahnya bukan dari bangunan utamanya begitu. Nah ini sebenarnya sih kembali lagi si arsiteknya gitu ya, kepiawaian dia mengolah si material itu seperti apa. Kalau setahu saya di Fakultas Teknik ya contoh gitu, cuman bukan keramik nih konteksnya, dia adalah kusen. Itu saat itu Fakultas Teknik mengganti kusen-kusen yang lama yang udah lapuk begitu, yang kayu, dijadikan aluminium. Nah sisa limbah ini akhirnya dijadikan sebuah fasad gitu. Saat ini ada di Coffee Teknik gitu. Itu fasad. Jadi fasad itu adalah elemen yang diolah gitu ya untuk menjadikan tampilan bangunan lebih estetis begitu. Nah, memang dia tidak kembali ke fungsi asalnya ya. Misalnya kayak kata keramik tadi. Banyak yang mungkin ya katakanlah dari bongkaran 100% yang bisa dimanfaatkan cuma 20% gitu. Nah, sisanya bisa jadi dia jadi timbunan salah satunya gitu. Cuman yang keramik dimanfaatkan, dipecah-pecah, disusun, sebenarnya sih kalau mau lebih kreatif harusnya dipotong secara geometris gitu ya. Nah, cuman memang ini perlu komunikasi kadang-kadang arsitek, karena memotong keramik bekas itu sebenarnya pekerjaan tambah kan. Nah jadi memang ini harus dikomunikasikan, dan cara menyusunnya karena dia random gitu ya, ini juga harus dikawal begitu, karena kan kalau kita berbicara dengan tukang, kita tidak bisa direction satu arah gitu, kita harus dampingin dia gitu. Bahkan kita jangan-jangan yang tidak tahu, bahkan si tukang yang lebih tahu. Biasanya seperti itu. Jadi komunikasi antara tukang, arsitek gitu ya, sama keinginan si owner itu tiga-tiganya tuh harus diputuskan. Nah ini sering terjadi di dalam proyek renov yang mana gambarnya itu mungkin tidak ada di secara umum gitu ya, tapi diputuskan saat ada di pelaksanaan. Betul. Nah, kayak gitu. Nah lalu Bapak untuk dalam desain interior ini bagaimana sih penempatan mebel gitu, lalu untuk sebagai perlengkapan tambahan nih, nah terus pilihan-pilihan warna cat itu gimana sebaiknya? Untuk mebel ya? Iya, mebel. Yang pertama itu owner harus sadar luas ruangannya seberapa. Itu yang paling pertama. Jangan beli furniture duluan sebelum rumahnya itu atau luasan ruangnya itu belum diketahui. Boleh rumahnya tuh belum jadi, boleh begitu. Dia taunya dari denah yang diajukan sama arsitek, tapi dia secara sadar harus tahu berapa ukurannya. Nanti sofanya nggak masuk ya Pak? Betul. Ya? Belum tentu cocok di sini. Masuk pintunya aja belum tentu bisa masuk gitu kan. Nah, jadi dia harus sadar dimensi ya atau ukuran si rumahnya, lalu akhirnya dia memilih gitu kebutuhannya dia. Kadang-kadang gini, sofa itu tidak mesti stay di ruang tamu, katakanlah kalau kita beli yang ruang tamu ya. Bahkan ada kursi-kursi yang sifatnya bisa multifungsi. Kadang dia jadi kursi buat ruang makan, tapi saat ada tamu dia juga bisa dialihfungsikan sebagai extend gitu ya, dari kebutuhan kalau tamunya banyak ditempatkan. Nah ini sebenarnya hal yang lumrah sebenarnya terjadi di kita, cuman memang
pilihannya sekarang lebih banyak gitu. Apalagi beli online dan segala macam pun pilihannya Iya. juga sangat banyak dengan ukuran-ukuran yang memang lebih sesuai lah dengan kondisi rumah saat ini gitu. Mm-mm. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Lalu yang tentang pemilihan warna Oh, cat itu. warna cat. Nah, ini kembali lagi ya, ini selera sebenarnya gitu. Arsitek kadang-kadang butuh komunikasi gitu, karena ada yang suka kontras gitu ya. Terus terang, kita kan punya sebenarnya secara ilmu ya, kita punya warna primer nih, ada merah gitu kan, kemudian di sini ada biru gitu, kemudian ada kuning. Nah, 3 warna ini biasanya jangan sampai berseberangan lah gitu. Paling enak dia soft gitu ya, ada gradual. Jadi mungkin dari merahnya ke muda atau agak ke abu-abu kemudian ke hitam. Nah, itu satu kondisi yang gradual. Tapi kalau dia kontras gitu ya, biasanya jarang arsitek rekomen itu. Tetapi beda halnya kalau ini di sektor komersil gitu. Kadang-kadang bangunan di sektor komersil itu butuh itu gitu. Karena dengan warna-warna kontras itu akan memberikan poin tersendiri untuk mata pengamat gitu ya, khususnya konsumennya dia gitu. Nah, ini yang sedikit berbeda penerapannya mencat rumah dengan mencat yang istilahnya bangunan komersil. Kalau rumah kembali lagi, kalau bisa warna-warna yang menyejukkan gitu ya, atau warna-warna yang dia suka gitu. Kalau dia sukanya pink ya pink, silahkan gitu. Tapi kalau dicat pink semua, apakah bagus? Ada yang suka, ada yang tidak. Gitu. Kembali lagi ke Kembali si lagi owner ke ya, ownernya gitu. Nah, jadi arsitek nggak boleh dicat ini warna hitam semua. Kadang-kadang ya ada yang suka warna hitam semua. Ya kalau ownernya suka, mungkin kita mengedukasi, Pak, warna hitam dia menyerap panas begitu kan, kemudian warna hitam dia butuh lighting yang lebih banyak, nah konsekuensinya begini, akhirnya mungkin bayar listriknya lebih tinggi dan lain-lain. Nah, sedangkan warna putih dia memendarkan cahaya, mungkin pencahayaan tidak terlalu banyak, bisa lebih hemat dan lain-lain. Nah, kita mengedukasi dari hal itu gitu, bukan membatasi cita-cita si ownernya itu. Baik Bapak, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Halo pemirsa, kembali lagi bersama ULM Channel. Nah, tadi kita udah bahas tentang zonasi dan sirkulasi dalam desain interior dan penataan semuanya ya. Nah, pada kali ini kita akan mempertanyakan nih Pak nih. Sebenarnya bicara soal budget nih, gimana sih supaya dengan desain yang minimalis itu kesan budget kita sedikit tapi penampilannya tetap keren dan menarik. Kalau dari saya sih saran ya untuk mendesain rumah minimalis yang ideal gitu. Pertama, kalau kita benturkan dengan budget tentunya ini harusnya punya tahapan. Jadi konsepkanlah rumah itu menjadi rumah tumbuh gitu. Jadi dia tidak boleh sekali jadi. Nah, cuman grand plan-nya atau desain secara keseluruhan itu udah dipegang gitu. Artinya kita bisa memprioritaskan gitu. Katakanlah begini, ada yang istilahnya keluarga muda ingin membangun rumah gitu. Sebenarnya dia nggak butuh-butuh amat sama 2 kamar gitu ya. Nah, maka di dalam grand plan-nya dia mungkin akan memplotting cita-citanya gitu. Ada 2 kamar buat anaknya gitu ya. Katakanlah dia bercita-cita anaknya 2 begitu dan dia artinya kamarnya ada 3. Nah, tapi di dalam tahap awal 2 kamar itu tuh nggak perlu-perlu amat kan. Nah, sehingga dari grand plan tadi dia prioritaskan gitu untuk 5 tahun atau 10 tahun pertamanya dia gitu ya. Dia harus membangun 1 kamar dulu cukup gitu. 1 kamar dengan ruang servis, katakanlah ruang keluarga sama dapurnya itu udah selesai gitu. Nah, kemudian 5 tahun kedua, nah itu baru dia nambah 1 kamar. Katakanlah ada anaknya 1 gitu kan. Nah, lalu nambah lagi sehingga biaya pembangunan di awal itu tidak seheboh yang grand plan ini gitu. Tapi kalau dihitung-hitung ya tentunya kita harus berhitung cermat gitu ya antara kemampuan kita di 5 tahun ke depan gitu ya. Ini planning keuangannya sih sebenarnya lebih tepatnya dengan rancangannya kita gitu. Dan sebenarnya perlu juga menahan diri sebenarnya. Karena gini, menahan diri itu saat tren itu datang di saat dia mungkin mapan begitu ya, harus dipertanyakan sudah cocokkah gitu ya style ini buat saya, jangan-jangan ini lagi tren aja gitu. Tapi setelah dia aplikasikan gitu, ini justru istilahnya ya, saya bilang justru tidak bagus buat dia gitu, karena yang ikut tren saja. Nah, sehingga dari awal style bangunan atau saya bilangnya style arsitektur
itu benar-benar harus disepakati gitu ya. Khususnya untuk keluarga muda kan ini dua kepala nih ya udah ya. Jadi ini harus disepakati bersama gitu. Jangan sampai desainnya itu akhirnya kesana kemari gitu. Dan itu kan kayak trial and error, sama aja nggak pakai arsitek gitu. Jadi memang obrolan sama arsitek juga harus dikunci, dalam artian ini stylenya mau arah kemana gitu ya. Sehingga si klien atau si owner ini juga punya referensi sebenarnya. Punya referensi itu beli furniturnya kayak gimana, misalnya rak sepatu tuh kayak gimana dan lain-lain. Akhirnya itu bisa matching gitu. Kadang-kadang kan ada pekerjaan yang dia cuma dapat dari referensi, kemudian dia terapkan gitu ya. Terus ya dalam tanda kutip ada diskon ini beli ya, ada diskon ini beli gitu ya. Akhirnya tuh pas sampai rumah, wah kok nggak matching semua. Nah ini juga kondisi yang harus diantisipasi. Jadi ya menjawab konsistensi dalam apa ya, saya bilangnya mengolah ruang itu memang butuh komunikasi dan referensi yang banyak gitu ya, dan syukur-syukur bisa berkonsultasi terus sama arsiteknya gitu ya. Jangan putus lah gitu. Biasanya arsitek tuh enak juga kalau sambil ngobrol gitu ya, kemudian mereferensikan, dan ya konotasinya tidak harus bayar sebenarnya. Karena kan kadang-kadang arsitek mahal ya. Enggak juga ya. Arsitek juga manusia gitu ya. Dia juga bisa ngobrol, dan dari obrolan itu bisa dipetik, oh ternyata referensi saya cocoknya ke sini. Itu jadi satu hal yang bagus. Jaga terus tuh silaturahminya sama arsitek gitu. Berarti sebenarnya bukan low budget ya Pak, tapi lebih ke kita bagaimana mengatur keuangan kita supaya tetap seimbang dengan pembangunan rumah itu gitu ya. Betul. Jadi saya menganalogikannya gini, kita beli granit yang mahal, tapi untuk luasan ruang yang kecil gitu ya. Itu lebih baik dibandingkan kita beli mungkin keramik untuk mengcover ya dengan dana yang sama seluruh rencana kita yang besar gitu. Nah, kan sebenarnya gini, kalau kita beli granit ini kan kualitasnya juga beda ya. Maksudnya tuh dia lebih tahan lama, dia lebih presisi dan lain-lain dengan segala keunggulannya, dibandingkan dengan keramik yang mungkin sampai 10 tahun ada mulai retak, pecah dan lain-lain. Khususnya kita di Banjarmasin nih ada penurunan dan segala macam. Nah, terlepas dari hal itu, kita beli kualitas nih gitu ya, bukan beli kuantitas gitu. Walaupun kecil dulu. Nah, jadi memang kembali ke owner harus punya planning yang bagus gitu. Kalau kita bicara bisa nggak uang sekian gitu ya untuk budget sekian, bisa, cuman mungkin materialnya di bawah gitu. Akhirnya dia ada perbaikan, kemudian dia harus mengganti material yang lebih bagus. Nah, kedepannya dia jadi 2 kali kerja gitu kan. Tapi kalau dengan material yang udah bagus, katakanlah dia lifetime sekitar 20 tahun sampai 30 tahun material ini, artinya di dalam 20 tahun dia nggak perlu ngurusin ini. Tinggal nambah yang lain ya Pak. Nah itu kadang-kadang gimana ya, keinginan ini yang memang harus direm ya, saya bilang gitu. Tadi prioritaskan yang mana dulu penting baru dibangun. Nah, dan memang tentunya ini harus sama arsitek sih ngobrol gitu ya. Untuk rumah tumbuh itu tuh yang menstrategikan harus ngobrol juga kebutuhannya. Kurang lebih seperti itu sih. Menariknya sih sebenarnya. Kalau rumah-rumah itu unik sih sebenarnya semuanya. Baik, nah Bapak, pertanyaan selanjutnya nih, dalam konsep desain interior apakah bisa nih memadukan berbagai tema-tema, terus misal kesan dari tema tradisional Banjar nih dipadukan dengan tema western dengan nuansa cowboy gitu Pak? Kalau menurut saya sah-sah saja ya. Jadi ini kan si owner ya, kembali si owner. Owner itu punya hak gitu ya. Mereka tidak senada, maksudnya gini. Kalau rumahnya di dalam ruang tamunya minimalis, kamarnya harus minimalis gitu ya. Padahal nggak mesti juga sebenarnya. Boleh saja sih, jangan-jangan di rumahnya secara umum ya, di ruang tamunya minimalis, di dalam kamarnya atau di dalam ruang tamunya American style misalnya gitu ya, atau Victorian style gitu, atau lebih kepada klasik dan segala macam. Boleh, tapi yang paling penting itu adalah bridging design gitu. Jadi kan kita punya style minimalis ketemu style apa gitu ya. Nah, cuman transisinya bagaimana gitu. Jangan tiba-tiba kayak di alam lain lah gitu ya, dari sini ke sini gitu ya, terus kaget gitu ya. Ya, bagi orang awam mungkin tidak terlalu pengaruh gitu ya. Mungkin lebih kepada wah keren nih suasananya berbeda langsung dan lain-lain. Tapi di dalam sebuah penataan kembali lagi ke fungsi ya. Selama fungsinya masih bagus gitu ya, walaupun stylenya itu tiba-tiba begitu, ya itu sebenarnya masih dibenarkan di dalam arsitektur gitu. Cuman hanya di dalam istilahnya kenyamanan melihat. Iya, visual di arsitekturnya mungkin kurang pas. Katakanlah kita benturkan gitu ya, dari putih semua tiba-tiba set merah gitu kan. Nah, ini mungkin harus ada transisi lah, gitu ya. Lebih enak lah kita juga melihatnya gitu. Masuk-masuk rumah Banjar kok ke dalam rumah Amerika gitu ya Pak ya. Iya.
Cuman kadang-kadang itu jadi satu kondisi tertentu juga ya. Maksudnya dalam konteks bukan rumah tinggal nih, dalam konteks komersial itu dibutuhkan gitu. Karena yang istilah Instagramable gitu ya. Nah, kadang-kadang setiap spot walaupun ruangannya sama, itu biasanya didesain Dinding berbeda-beda. satu dan lain Nah, berbeda dinding ya? satu dan lain berbeda style. Ada yang industrial style, ada yang tiba-tiba minimalis gitu ya. Padahal tuh dua dinding yang Iya. berbeda. Nah, itu kalau di dalam konteks komersil oke gitu. Tapi kalau yang di rumah yang notabene kita lihat tiap hari bangun tidur lihat itu, ya mungkin kalau cat merah semua ya, plafon merah, dinding merah tuh gerah juga kayaknya. Jadi memang harus ditata apa ya istilahnya transisinya gitu. Penataan transisi yang lebih baik ya Pak. Betul, itu yang paling penting. Nah, yang terakhir nih Pak, tips umum untuk mendesain rumah apa sih saran Bapak nih untuk tipsnya? Kalau saya sih sarannya ya karena saya profesinya arsitek gitu ya, sarannya komunikasikanlah sama arsitek gitu. Atau kalau males gitu ya, maksudnya sama arsitek ketemu duluan gitu, carilah referensi. Nah, referensi ini macam-macam ya, karena di medsos sudah banyak sekali. Nah, referensi ini yang akan jadi bahan diskusi. Karena kan satu gambar itu mungkin akan mewakili apa yang dia cita-citakan. Cuman memang dia tidak bisa membayangkan keseluruhannya itu nanti seperti apa. Nah, ini yang harus dikomunikasikan sama arsitek. Apakah harus arsitek dan segala macamnya itu dibikinkan sama belum tentu. Kadang-kadang ada yang sudah bikin denah duluan loh, gitu. Jadi tinggal mengajukan ya Pak, Iya, ya? betul. Jadi dia udah punya cita-cita merancang itu sendiri dari owner gitu. Memang tips terbaiknya adalah dalam konteks teknis gitu ya. Ya lihat lokasinya gitu ya, kebutuhannya. Kadang-kadang kita tuh butuh gitu ya, tapi kadang-kadang di dalam apa ya benak kita tuh kita punya keinginan lebih gitu. Katakanlah toiletnya pengen besar apa segala macam. Nah, ini kalau rumahnya kecil sayang gitu, mending fungsional. Nah, seperti itu. Jadi luasan juga harus disadari, mungkin seperti yang di awal tadi. Dia harus sadar luasannya seperti apa sehingga rancangan dia baik di objek bangunannya ya, dinding, lantai, plafon dan atap maupun furniture yang masuk ke dalamnya. Nah, di situ juga kalau furniturnya fix, dia harus mikirin situasi sirkulasinya seperti apa. Tadi ada sirkulasi servis yang harus juga dipikirkan. Terus terutama lagi zoning di dalam rumah. Jangan sampai zoning privat itu sampingan sama publik gitu, tanpa ada sekat misalnya gitu. Itu kan agak mungkin di kita di timur ya kurang pas lah gitu. Tapi kalau di barat ya bisa jadi gitu. Nah, ini yang harus juga dipikirkan dalam merancang. Sama konsisten tadi. Nah, Konsisten. jadi memprioritaskan sesuatu, kemudian dia konsisten dengan style yang disepakati, sehingga dia akhirnya bisa mewujudkan rumah yang ya dia impikan lah, kurang lebih seperti itu. Baik Bapak, sayang sekali obrolan kita hari ini terbatas oleh waktu, namun kita akan melanjutkan di video-video selanjutnya. Nah pemirsa, pada hari ini kita udah bahas nih tentang budget-budget rumah minimalis, desain interior yang baik. Nah, lalu pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi nih tentang desain interior. Maka jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube ULM Channel. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak.